السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة الحق المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ya Allah, kita bersyukur kepada Allah pada berdiri Allah Taala melimpahkan kepada kita semua karunia bahwasanya kita semua hidup di luar ilmu. Semoga menjadi masalah yang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang baik pada orang yang lain. Ujiannya. Kita akan kaji dalam nomor ke-11 ini. Yang ke-10 Muhammad Allah sebenarnya. 11 adalah al-iman di al-khawf min Allah azza wa jalla. Iman akan maksudnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukumnya adalah surat Ali Imran 175. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah in kuntum mu'minin, jika engkau beriman. Demikian juga di surat Al-Baqarah para tasyawun nas tasyawun, jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah SWT. Wa'iyaya terhamun dan mudahkan karena mereka takut atau 40. Wa qawluhu ta'ala wa min khasyatihi mushfiqun. Mereka karena takut kepada Allah akan mereka karena dia sudah mengatakan. Ini ada istilah yang dijawab. Ada istilah khawf dan ada istilah khasyah. Ada istilah khasyah. Ini yang paling berbeda khawf dan khasyah. Kalau dalam bahasa Indonesia sama, takut kepada Allah. Kalau di dalam khawf atau rasa takut adalah rasa takut kepada Allah akan azabnya. Oleh karena itu dia berhenti dari maksiat. Kalau khasyah itu takut kepada Allah dengan mendekat, maka dia meningkatkan ketaatan. Khasyah itu adalah khawf plus. Karena di dalam khasyah itu ada dimensi atau mereka kepada. Jadi istilah kalau orang di dalam khawf rasa takut biasa, sekedar tidak bisa, yang ini tidak bisa. Tapi kalau khasyah itu juga sekedar tidak bisa, tapi dia ini mendekat kepada Allah SWT. Ya bisa jadi tidak bisa, tapi tidak juga. Dan orang sholat, kalau sholat khusyuk kan tidak bisa. Tapi kalau tidak khusyuk kan tidak terjadi. Maka misalnya, kalau sudah programnya ini, itu tidak sama sekali. Mau istri masih makan ala kadarnya, menyediakan ala kadarnya. Kalau tadi sudah tutup, sudah salah. Kalau makanan begini sih mah, adanya begitu kan? Salah kan? Tapi suami ini belum begini sih. Coba aja sedikit berkata begini, jadi nggak sempat masalah yang benar, artinya sih masalahnya selama
bisa. Sama-sama tidak sama, tapi ada suasana mendekat. Apalagi kalau akhirnya harus minta orang tuanya itu ya itu. Sementara memang duit uang masa yang itu sebenarnya mendekat ya. Orang yang kalau dia jalankan saja kewajiban, tinggalkan saja dosa, itu yang tersebut. Tapi benar-benar bisa mendekat, karena mendekat itu lebih dari tindakan. Ada sunnah-sunnah, ada kualitas-kualitas. Misalnya, sholat yang tidak orang membuat orang berdosa dari sholat dijalankan sudah. Tapi kualitas sholat benar-benar jadi ini perkara. Okay. Jadi ada dua istilah tadi ya, khauf dan khasyah. Kita lihat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu taala, ittaqun nar wala bisyikki tamr. Takutlah akan api neraka meskipun, atau jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sebiji kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Imam Tirmidzi, Ahmad. Hadis Rasulullah riwayat Imam Anas radhiyallahu anhu, "Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaytum katsir." Jika engkau tahu apa yang saya tahu, engkau akan sedikit tertawa, banyak menangis. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada sebuah syair baik sekali. Bakaitu ala dhunubi li'ilmi jurmi wa hukka li kulli man ya'sil buka. Walau kana al-buka'u yaruddu hammi las'atati tumu'u ma'an dima'u. Saya menangis atas dosa-dosa yang memang besar sekali, dan benar orang yang maksiat itu wajib menangis. Tetapi seandainya menangis itu bisa mengembalikan kesedihanku, tentu air mata ini akan bahagia karenanya. Tapi faktanya kan menangis juga tidak menyelesaikan masalah. Meskipun itu adalah sesuatu yang lumrah, karena masalahnya bukan karena tangisannya, tapi selesainya dosa dia kepada Allah SWT. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala rahmatullahi alaih, dia mengatakan, la khaira fi aishin mri'in lam yakun lahu min Allahi fital kharani nasib. Tidak ada kebajikan sedikit bagi seorang yang tidak punya bagian baik kelak di hari akhir. Jadi semuanya itu urusannya hari akhir. Wa kaifa tanamul aishu wa hiya qariratun wa lam tarif ayyal mahallaini tanzil. Ini ungkapan Abu Fath. Bagaimana mata ini bisa tidur nyenyak sedangkan ia tidak tahu di mana nanti dia ditempatkan, antara surga atau neraka. Ini semua kalau kita lihat tadi, langsung ya kita bahas ayat, hadis, syair-syair ungkapan para ulama salaf, itu menunjukkan satu hal, bahwa rasa takut itu cukup mendalam di antara mereka, dan takut itu adalah takut kepada murka Allah SWT atau takut kepada azab Allah. Kalau kita kan tadi ada wa khafuni wakhshawn, kalau ditafsirkan ada hadis ittaqun nar, takutlah akan api neraka. Jadi rasa takut yang mendalam kepada Allah itu adalah rasa takut akan murka Allah. Dan kalau Allah itu murka atau Allah mengadab pada hamba, itu tak satu pun orang bisa menolongnya. Dan kalau Allah mengadab pada hamba, maka perkara-perkara yang awalnya jadi nikmat pun bisa berubah menjadi adab. Murka Allah bisa turun di 3 tempat. Yang pertama, bisa turun di dunia. Yang kedua, bisa turun di akhirat, di alam barzakh. Yang ketiga, bisa turun di alam akhirat. Yang paling berat adalah murka Allah yang turun di akhirat, karena namanya neraka. Murka Allah yang turun di alam barzakh namanya azab kubur. Yang kata Nabi, jika kalian
diperdengarkan orang yang disiksa di kubur, maka kalian akan terkapar atau akan pingsan saking kerasnya suara orang yang diazab di kubur. Yang ketiga adalah azab Allah yang bisa jadi turun di dunia. Nah, ini lebih rumit melihatnya. Kenapa demikian? Karena murka Allah yang turun ke dunia itu terkadang bentuknya justru musibah baik. Contohnya kekayaan. Karena orang dimurkai Allah, maka justru Allah kasih kekayaan yang banyak. Namanya istidraj, di umbul-umbul atau di lulu. Tapi murka Allah kalau turun kepada manusia di dunia bisa jadi bentuknya yang musibah syar, buruk. Contohnya gempa, contohnya ditelan bumi kayak zaman Qarun, dimatiin di laut kayak Fir'aun, dibalik tanahnya kayak kaumnya Bilot dan lain sebagainya. Sebaliknya rahmat Allah itu kalau Allah ingin turunkan, atau dengan bahasa lain ketika Allah menyayangi seorang hamba di dunia, itu bisa jadi bentuknya justru diuji dengan ujian buruk, seperti yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Karena Allah menyayangi Nabi Isa, malah nggak dikasih bapak, nggak dikasih istri, nggak dikasih harta, dikejar-kejar hidupnya. Tapi itu seorang nabi yang Allah rahmati. Demikian juga Nabi Ayub, Nabi Yusuf, 40 tahun dari sumur menjadi budak, terus ada perkara dengan istri raja, masuk penjara, baru menjadi penguasa. Itu 40 tahun kira-kira. Lama. Jadi tua. Namanya tua dalam masalah gitu. Demikian nabi-nabi yang lain. Kalau misalnya ulama, justru karena Allah merahmati, terkadang Allah justru mengujinya banyak sekali. Tetapi juga terkadang ketika Allah merahmati atau menyayangi hamba, Allah berikan musibah baik. Allah berikan kepada Rasulullah di samping ujian berat, dikasih juga kebaikan-kebaikan, dikasih kekuasaan, dikasih kemenangan. Demikian juga misalnya Nabi Sulaiman, demikian Nabi Yusuf, di samping dikasih ujian yang berat-berat itu, dikasih juga kemudahan-kemudahan, dikasih kekuasaan, dipertemukan dengan keluarganya dan lain sebagainya. Nah, di dunia ini rumit cara melihatnya. Makanya nggak bisa kemudian dikatakan siapa yang hidupnya mudah, oh berarti disayang sama Allah. Nah, karena sayang sama Allah maka hidupnya menjadi mudah. Belum tentu. Karena sayang sama Allah malah hidupnya bisa menjadi banyak ujian. Makanya ada kisah yang terkenal zaman dulu. Pernah dengar nggak kisah? Ayah sama anak ingin jihad di jalan Allah. Waktu itu kan jihad kan ngumpulin duit sendiri ya. Maka dia nabung sekian dirham, sekian dinar ditabung untuk beli kuda. Belum juga terkumpul dengan sangat baik saat mengumpulkan itu, maka di malam hari uangnya dicuri sama orang. Dan ini uang dipakai untuk beli kuda. Kata dia waktu pagi harinya ketika uangnya itu hilang, dia mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu ini rahmat atau ini azab. Karena Allah merahmati bisa jadi Allah uji, duitnya hilang, bisa jadi. Atau karena Allah mengadab nih hamba, maka duitnya dihilangin, bisa jadi. Maka ulama ini mengatakan, Allah, saya tidak tahu nih ya Allah, apakah ini rahmat atau azab. Kemudian dia ngumpulin duit lagi. Kemudian terkumpul duit. Belum juga mau dibelikan, datang orang padanya yang mengatakan dia sedang kelaparan, dia semuanya nggak tega, duit itu dikasihkan semuanya padanya. Kemudian ketika terjadi ujian itu dia mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu ini rahmat atau azab. Baru juga mau ngumpul, ada orang miskin, nggak tega. Masa mau beli kuda mau ada orang miskin dikasihkan.
ngumpulin lagi, terkumpul duit, akhirnya dia beli kuda. Dapat beli kuda, ditambatkanlah kuda. Dia tidur, pagi hari kudanya hilang. Dia berkata, ya Allah, saya tidak tahu ini rahmat atau adab. Terus dia ngumpulin duit lagi. Belum juga sampai terkumpul, pagi hari kuda yang hilang itu pulang membawa kuda yang lain. Karena kan dia ingin berjihad bersama anaknya. Kudanya tadi baru satu. Jadi Allah hilangkan dulu, kemudian ke sana bawa temannya. Dia berkata, ya Allah, saya tidak tahu ini rahmat atau adab, karena bukan nggak tahu kuda siapa ini. Ini sebenarnya kisah kecil tentang yang didapati orang di dunia itu memang tidak jelas apakah ini rahmat atau adab. Karena yang paling tahu hakikatnya perkara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dapati orang-orang yang maksiat, tidak memperjuangkan agama, bahkan mungkin sholat pun tidak, bahkan menjelek-jelekkan Islam, duitnya banyak, benar nggak kira-kira? Duitnya banyak, bisnisnya lancar, populer, punya TV, bayangin aja. Padahal nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang memperjuangkan agama, siang malam sholat, sujud, nangis-nangis, ya kerja, ya bisnis, nggak kaya-kaya juga. Apakah menunjukkan ini dirahmati atau diadab? Tidak tahu. Paham ya? Nah, untuk di dunia bukan hasil yang dilihat, tapi prosesnya. Kita mengira-ngira, mengharap-harap semoga yang terjadi itu semua adalah rahmat, meskipun bentuknya itu berbeda-beda. Ada yang ujian buruk, ada ujian baik ya, musibah syar, ada musibah. Orang ini sholat, ini rajin, kemudian usahanya, ekonominya enggak bagus. Ya Allah, mungkin ini memang cara engkau menyayangi kami supaya kami rajin sholat. Karena kalau nggak punya duit kan rajin sholat. Benar nggak kira-kira? Orang kalau nggak punya duit mau ngapain? Mau dagang nggak ada, mau kerja nggak ada, mau sholat kemana kan? Gitu biasanya ngurus-ngurus masjid ya, mentok-mentok karir ya. Cara Allah membuat hamba ini dekat kepada Allah, dikurangi sebagian rezeki. Karena Allah menyayangi hamba ini. Ini konsep, ini pelajaran dikuatkan oleh sabda Nabi SAW banyak sekali. Idza aradallahu bi khairan yusib minhu. Kalau Allah itu kehendaki hamba itu baik, Allah uji dia. Ada hadis lagi lebih menarik lagi. Idza ahabballahu 'abdan ajjala lahul uquba. Allah itu kalau mencintai hamba, maka Allah mempercepat ujian. Malah sering diuji. Ada hadis lagi yang lebih menarik lagi ditulis oleh Ibnu Qayyim. Dia mengatakan, saya lupa teks Arabnya. Allah itu kalau mendengar hamba yang ia sayangi berdoa, dia berkata kepada malaikat, tahanlah, jangan dikasih dulu. Kata Allah, saya senang sekali mendengar tangisannya. Dan kalau ada seorang hamba yang Allah berkahi berdoa, kata malaikat, segera kasih aja, karena saya nggak mau dengar tangisan. Betul, logis ya. Anak kecil kita sayangi, kita diam itu kita cubitin, ayo nangis, habis nangis tolong lagi. Kok senang lagi, cubitin lagi, nangis lagi. Tangisannya itu ibunya suka, karena kalau nangis lucu, benar nggak? Ada sebagian hamba demikian, ada sebagian hamba tidak demikian. Makanya Rasulullah SAW memaknai hidup, hasil hidup itu sebagai proses untuk mendekat kepada-Nya. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah kau tidak minta saja kepada Allah? Ini kelimpahan. Kata Rasulullah, saya suka ahbabtu an aju'a yauman aw thalathan wa ashbi'u yauman aw thalath. Saya lebih suka kata Rasulullah
lebih suka saya itu lapar sehari atau 3 hari, dan saya kenyang sehari atau 3 hari. Kata Rasulullah, in ju'tu tadarrabtu ilaih. Kalau saya itu lapar, saya akan menghibah pada dekat-dekat lapar. Kalau lapar kan pasti nangis. Ya Allah lapar, ya Allah, bukan saya anak istri lapar, nangis ya. Lapar kanan kirinya orang kaya, kan sedih sekali kan. Sedihnya kepada Allah, karena orang lain kan nggak pernah mengeluh. Mengeluhnya ke siapa? Kepada Allah. Kalau mengeluh kepada Allah namanya doa. Tapi kalau pada orang lain namanya jaza, nggak boleh. Makanya kalau ngomong sakit jangan pada temennya, jangan pada suaminya. Mas sakit nggak pernah, diam aja. Tapi kalau suaminya Allah sakit, nah itu boleh. Itu doa jadi. Oke ya. Terus wa in syabi'tu syakartu ilaih. Kalau saya kenyang, saya bersyukur kepada. Itu kan Rasulullah membuat dinamika hidup sehingga antara lapar sama kenyang dua-duanya membuat dekat kepada Allah lewat tadarrub dan lewat syukur. Oke ya. Kalau melihat ini, maka justru bisa jadi ketika Allah merahmati hamba atau menyayangi hamba, Allah kasih ujian buruk karena Allah memang mencintai hamba itu. Allah ingin mendengar tangisannya, ingin mendengar doanya. Nggak dikabulkan dulu, dikabulkan kan nanti senang dia, nggak, Allah senang dia nangis. Dan itu betul kan? Doa Nabi Ayub sampai dikabulkan itu berapa lama? Doa Nabi Ibrahim sampai kemudian Mekah itu tenang itu berapa tahun? Lama. Nabi Yusuf berapa? 40 tahun. Doa Rasul SAW ya, karena Rasul kan umurnya yang pendek, ya akhirnya memang lebih pendek waktu-waktunya. Waktu awal dakwah sampai Rasul dikasih kemenangan di perang Badar 14 tahun. Datang kepada saya seorang ibu-ibu di Bintar. Ustaz, saya ini salah apa ya? Saya ini justru setelah kita taubat Ustaz, itu malah bisnis hancur, malah repot semua. Apa yang salah? Perasaan kita udah sholat malam nggak pernah tinggal. Dulu itu kan nggak begini gitu waktu kita masih badung-badung. Saya jawab, ibu dengar nggak Nabi Yusuf? Pernah cerita hidupnya? Tahu? Berapa tahun Nabi Yusuf sampai bisa selesai masalah? Nggak tahu. 40 tahun. Ibu baru berapa tahun? Baru sebulan. Sudah sabar. Benar ya? Jadi yang penting bagi manusia itu tidak dapat murka Allah. Nah, kalau di akhirat, di alam barzah, murka Allah itu jelas. Siapa yang digebukin malaikat itu dimurkai. Wah, ini pasti gebukannya main-main. Kagak. Di akhirat siapa diazab, dijepit bumi, diapain? Berarti itu dimurkai Allah. Ini sudah pertanda bahaya. Di akhirat siapa yang dimasuk neraka itu diazab. Makanya pernyataan Rubiah Adawiyah tidak bisa dibenarkan. Itu berlebihan. Betul juga Rubiah Adawiyah kan tidak masuk di deretan para ulama. Dia kan hanya sufi. Awalnya menyanyi, kemudian taubat terus jadi sufi, mengenali cinta. Biasa kan kalau penyanyi kan sering ngomong cinta. Begitu dia taubat, cintanya beralih dari cinta pada manusia kepada cinta pada, tapi ungkapannya berlebihan, itu nggak dibenarkan. Ya Allah, jika saya beribadah karena takut kepada neraka, memasukkan aku neraka, nantang. Nggak boleh begitu. Kalau aku ingin surgamu, jangan masukkan ke surga. Tapi kalau aku mencintaimu, berikan cintamu pada. Sampai level tertentu, ya itu karena hamba. Tapi tidak boleh berlebihan, karena siapapun yang dimasukkan ke neraka oleh Allah, ya diadab. Itu Allah murka, nggak ada. Siapapun yang dimasukkan ke surga, ya Allah ridhoi, Allah rahmati. Standar. Nah, kalau di akhirat itu jelas. Kalau di dunia itu nggak jelas. Makanya Muqayyim mengatakan
Kalau engkau lihat ada orang bisa berjalan di atas air, pernah melihat orang berjalan di atas air? Berjalan di atas kapal, di atas air. Betulan punya kemampuan berjalan di atas, atau orang bisa terbang. Jangan terkesima dulu bahwa dia walinya Allah. Karena yang demikian itu juga didirikan oleh Allah kepada walinya setan. Tukang sihir bisa jalan di atas air. Terbang bisa. Prabu Siliwangi bisa. Tapi lihatlah apa yang dikerjakan. Kalau dia taat kepada sunnah Nabi, dia walinya Allah. Meskipun dia bisa tidak terbang. Begitu. Tapi kalau dia tidak taat pada Allah, tetap dia bukan orang yang baik, meskipun bisa berjalan di atas. Jadi untuk dunia itu seperti kata salaf tadi, kita tidak tahu ini rahmat atau apa. Terus gimana kita? Untuk kita itu yang penting kita di dalam rahmatnya Allah. Hidup kita nanti bentuknya apapun nomor 2. Tentu kita ingin mendapatkan kemudahan, itu nomor 2. Kita ingin betul. Tapi kemudahan itu harus datang dari rahmat, bukan datang dari azab atau murka. Kita takut sekali kalau Allah mengadab kita, melukai kita, meskipun Allah mudahkan hidup kita. Itu akan lebih bahaya. Di ujungnya akan ditumpah oleh Allah Taala. Nah, gimana kita bisa mengetahui ini rahmat atau Allah? Hakikatnya perkara orang tidak pernah tahu yang terjadi. Sampai nanti di alam barzakh atau sampai di alam akhirat. Tapi di dunia bisa direka-reka atau bisa dikira-kira lebih tepatnya. Yakni kalau hidup kita secara syariat kan bisa dilihat saja. Kok sejalan dengan syariat, maka apapun yang terjadi, insya Allah itu bentuknya rahmat. Apapun yang terjadi, baik itu musibah syarr atau musibah khair. Kalau kemudian ada musibah syarr, itu biasanya ada sedikit yang salah di perbuatan kita yang baik. Udah baik-baik, ada yang salah, dikasih musibah syarr, agar berhenti dari keburukannya, kembali menjadi benar. Tapi yang benar-benar ini kok ternyata akan ada kemudahan, ini namanya fadl, karunia. Oke ya. Jadi musibatu syarr, musibatu khair, musibatu baik itu bisa disebut dengan fadl, karunia Allah. Allah kasih harta, Allah kasih apa, Allah kasih ilmu, Allah kasih istri, Allah kasih ini, Allah kasih ini. Dari kebaikan. Banyak orang baik, Allah kasih mudahan hidupnya. Clear ya? Tapi yang penting hidup ini benar. Waktu nanti terus dikasih kemudahan, berhentilah. Jangan-jangan ini mulai murka Allah. Lihat kebaikannya. Gitu. Jadi ketika setiap saat mendapatkan kenikmatan baik, kenikmatan atau musibah itu, terus berpikirlah. Jangan-jangan ini murka. Oh enggak, insya Allah masih benar. Karena terkadang orang ketika ditaat kepada Allah untuk kemudian mendapatkan musibah baik, itu terkadang membuat dia lupa sampai yang terjadi akhirnya berupa azab. Ingat nggak seorang yang awalnya diuji oleh Allah buta ya? Atau apa itu ya, yang kisah Rasulullah itu, kisah tentang 3 orang. Terus akhirnya dia dikasih kekayaan. Dia baik, mulailah timbul keburukannya. Dia tidak menyadari kekayaan ketika tumbuh itu menumpulkan batinnya. Sampai kemudian datang orang miskin, kemudian dihina-hina, dia apa-apa, dia ingatkan, bukankah kamu dulu begini dan begitu? Dan dia tidak merasa, kemudian dia pulang dan semua kekayaannya hancur. Saat Allah berikan kemudahan, berhentilah di setiap titiknya. Jangan-jangan ini bisa berubah dari rahmat menjadi azab. Kenapa gitu? Karena bisa jadi orang baik itu nanti kena apa yang disebut dengan fitnah atau makar, tertipu oleh diri sendiri. Yang baik-baik, lama-lama arogan, lewat, jauh-jauh, tetap Allah kasih kekayaan pada itu sudah berubah dari awalnya rahmat
rahmat telah berubah menjadi bahaya. Demikian juga ketika diuji. Jadi intinya di ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia hendaklah takut akan hal ini. Nah, takut itu begitu, takut akan kemungkinan turunnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah itu ingin murkai hambanya atau murkai pada hambanya, itu bisa Allah turunkan di dunia, bisa Allah turunkan di akhirat, bisa Allah turunkan di adab kubur. Tapi siapa yang dimurkai, pasti di alam kubur sama di akhirat habis. Tetapi kalau Allah murkai di dunia, ini yang mungkin beda-beda. Bisa jadi Allah murkai, maka Allah bikinkan hidupnya rumitnya tak terkira. Tapi kalau Allah murkai dan Allah inginkan memberikan ujian buruk padanya, atau peringatan keras atau azab, maka Allah bisa jadi merubah yang nikmat itu bisa menjadi azab. Jadi kalau Allah ingin mengadab pada hambanya karena ia murkai di dunia, Allah murka dan Allah ingin mengadab hamba ini di dunia, maka Allah dengan mudah membuat perkara yang awalnya nikmat bisa berubah menjadi azab sekejap. Jadi di situ yang saya katakan, mukmin harus terus memperhatikan setiap tetesan nikmat. Apakah ini berubah atau tidak berubah? Karena Allah kalau ingin merubah yang awalnya rahmat untuk jadi azab itu sekejap. Hujan kalau sehari mungkin rahmat, tapi kalau seminggu azab. Hati-hatilah kayak gitu. Kalau orang kenapa kok awalnya berubah? Karena mungkin awalnya baik, Allah kasih rahmat, dikasih kelebihan, semakin arogan, jauh melanggar. Bisa jadi dikasih peringatan nggak sadar, peringatan nggak sadar, ditumpahin. Padahal ini tetap dimunculkan kekayaan dan nggak sadar. Padahal sudah mulai anaknya mulai nggak taat, itu peringatan. Istri yang mulai ngaco, itu peringatan. Dirinya sudah mulai tidak tenang, itu namanya sudah mulai ngaco. Dirinya sudah mulai tidak sebaik waktu sebelum punya, itu sudah peringatan. Loh, kok saya kok jadi malah jalan ke masjid? Itu peringatan sebenarnya. Sudah mulai dikurangi sebagian kenikmatan. Kok jadi nggak lagi nikmat ibadah? Itu mulai namanya peringatan. Kalau nggak berhenti langsung ditumpahkan peringatan. Gitu ya. Bahkan cinta itu kalau Allah ingin merubah dari rahmat menjadi azab, karena digeser aja orangnya. Ya? Seorang suami mencintai istri, rahmat atau azab? Mencintai istri tetangga jadi azab, jadi perkara besar, digeser aja. Hatinya digeser mencintai istri tetangga, tapi sama istrinya empet sekali. Jadi azab atau rahmat? Gampang. Orang hancur hidupnya dari situ. Harta enak apa tidak enak, tapi kalau ingin mengadab dari harta jadi pertumpahan darah terjadi. Dulu sebelum ada waris baik-baikan, Allah ingin azab justru dengan kenikmatan, dikasih aja harta waris, tumpah langsung darahnya. Clear ya? Apalagi dia. Nah, orang mukmin itu takut sekali akan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear ya? Nah, bukti rasa takut itu, bukti konkretnya adalah ia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear ya? Itu bukti konkret pertama. Ketaatan ini maksudnya level-level ya. Secara umum rasa takut itu menghasilkan taat. Maka kalau kemudian rasa takut tidak menghasilkan taat, bukan rasa takut. Itu mungkin hanya emosi saat. Contohnya misalnya orang dikiran bareng-bareng terus nangis sekali, habis nangis balik. Taat apa enggak taat namanya? Tidak taat. Itu namanya berarti tidak taat. Jadi berdua ke pengajian. Ini pacarannya orang soleh. Ini ada tren namanya orang soleh pacaran. Tahu nggak? Ini kisah di komunitas pengajian itu. Laki-laki suka sama cewek, kan nggak mungkin dong pacaran. Gimana cara pacarannya? Bukti udah surat malam dulu. Itu malam-malam masih. Oh makasih Terus kemudian subuh tilawahnya. Oh makasih
Gimana? Iya, itu sedang tilawah. Terus nanti kalau ada acara duha ngajian di masjid, datang enggak? Maksudnya sih enggak datang, kata si ceweknya. Jangan begitu deh. Kan itu kan banyak pahalanya. Oh iya deh, ngaji. Nanti kamu di baris keberapa? Di depan. Oh iya, nanti aku di sampingmu ya. Terus kan nggak boleh ya, tapi kan nggak follow kan. Iya. Makasih diperingatkan. Baik nggak kira-kira? Akhirnya dia bikin acara dikira. Nangis-nangis lah. Berbagai macam dosa yang apalagi ustadznya lebih. Kalau nangis ya bisa nangis itu gampang aja kayak gitu. Teknik actingnya gampang sekali dipelajari. Panjang lebar gitu. Terus pengajian ketemu nangis saling nangis gitu. Dosa kita banyak ya gitu. Itu namanya takut pada Allah atau ngece? Ngece tuh belewet. Itu ya bukan takut itu intinya taat. Tapi apakah taat itu takut? Ya tidak. Takut itu suasana batin. Khawatir, kalau Ibnu Qayyim mendefinisikan takut itu adalah suasana batin khawatir akan turunnya azab Allah kapan saja. Akan turunnya azab Allah kapan saja. Itu namanya takut, khauf. Maka melahirkan dia taat. Kalau ada orang taat kok tidak takut, ya berarti baru taat. Tapi nggak takut. Ya ada orang taat nggak takut kan banyak. Ya taat aja. Sholat aja deh. Gitu. Ya karena sudah menjadi tradisi dia. Jadi, tapi kalau orang takut, otomatis taat. Kalau taat belum tentu. Karena orang taat bisa dari cinta, bisa dari ini, bisa dari yang lain. Oke. Jadi dua hal berbeda. Nah, khauf atau rasa takut itu kebajikan berdiri sendiri yang nanti menghasilkan ketaatan. Nah, ketaatan itu berlevel-level. Nah, nanti yang akhirnya juga menghasilkan level dari khauf menjadi khasyah. Ada 3 level ketaatan. Yang pertama, orang yang menjalankan perintah menjauhi larangan atau menjalankan yang wajib menjauhi yang dosa. Itu level pertama. Itu khauf namanya. Itu baru khauf. Jadi perintahnya dijalankan, wajibnya dijalankan, larangannya atau haramnya itu khauf. Yang kedua, sudah ada bauran sedikit khasyah tapi masih belum serius. Yang kedua adalah orang yang sudah menjalankan wajib dan sunnah. Nah, sudah mulai ada proses pendekatan. Sudah mulai masuk ke sunnah. Khasyah sudah mulai masuk, mendekat pada Allah. Tetapi juga di samping menjalankan yang wajib dan yang sunnah, juga menjauhi yang haram dan yang makruh. Itu level di atasnya. Ini sudah mulai mendekati khasyah. Karena khasyah itu sudah akan masuk ke sunnah-sunnah dan masuk ke kualitas-kualitas. Yang nomor 3, orang yang menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, menghindari yang haram, menghindari yang makruh, plus menjadikan yang mubahat menjadi sunnah. Mubahat itu tindakan yang secara formal tindakan bukan masuk kategori ibadah. Namanya dalam bahasa hukum namanya mubahat. Kayak duduk di beranda sore hari. Itu apa? Ibadah? Ya enggak, mubahat. Main badminton pagi hari sama anak-anak. Namanya mubahat. Dosa enggak, pahala. Ngisi perut habis makan. Itu pahala apa? Dosa. Ya, enggak ada pahala, itu saya mubahat. Oke ya. Nah, orang yang ketiga ini telah menjadikan semua mubahat itu jadi sunnah. Saking baiknya dia niat dan ditata betul tidak ada melanggar syariat. Nah, itu rasa takut yang sampai level tinggi.
Nah, itu kalau yang pertama namanya mukminin, ini istilah. Yang kedua namanya muqarrabin. Yang ketiga khawasul muqarrabin. Mukmin biasa, muqarrabin, orang mukmin yang dekat kepada Allah. Sudah ada istilah dekat kan? Jadi yang pertama itu khauf. Yang kedua sudah mulai ada khasyah. Yang ketiga lebih khasyah lagi. Karena apa saja dijadiin proses mendekat kepada Allah Subhanahu. Namanya khawasul muqarrabin. Dan bagi kita orang mukmin hendaklah memiliki cita-cita tinggi di bab ini. Itu barangkali yang saya katakan, yang membedakan katakan pengajian saya dengan yang lain itu adalah saya ingin dan saya memiliki positif terhadap jamaah dengan segala macam bentuk latar belakangnya. Semua berhak untuk menapaki jenjang keimanan yang baik. Tidak dibiarkan ada di kondisinya, tidak dilurus-luruskan. Saya termasuk yang memiliki keyakinan siapapun orangnya, seawam apapun dia, termasuk tidak bisa baca Quran sekalipun, dia berhak menapaki jenjang kemuliaan. Berhak. Dan para ustadz harus mengajak mereka menaiki jenjang keimanan. Tidak dibiarkan dalam keadaan awamnya sepanjang masa. Dibiarkan begitu saja. Tapi diajak terus naik kelasnya. Bukan dibiarkan, yang penting dia senang ngaji. Nggak apa-apa juga awam dibiarin aja. Kenapa demikian? Karena setiap orang itu berhak untuk mendapatkan hal yang paling baik yang bisa ia raih. Dan zalim pada seorang yang bisa menyampaikan kebajikan sementara zamannya nggak diajak naik kelas. Dia bisa naik kelas. Dan faktanya orang seawam apapun kalau dikasih tahu luar biasa dia bisa naik kelas. Naik kelas tak terkira. Kita kan nggak pernah mengira ada ibu-ibu itu bisa baca Quran 5 juz setiap hari padahal juga baru dia taubat. Kenapa? Karena saking dia ingin naik jenjangnya. Ada bapak-bapak sholat pun juga baru, tapi sholat malamnya tak pernah kosong. Itu kan menaiki jenjang keimanan. Padahal dia baru taubat, baru mengenal agama, tapi langsung melejit. Bukankah kita iri pada orang-orang mu'allaf baru Islam terus melejit? Kenapa orang-orang Muslim yang sudah lama Islamnya nggak melejit Islamnya? Ini namanya menaiki jenjang keimanan. Tadi yang pertama yang pokok-pokok dulu dijalani dulu. Jangan loncat kalau beribadah itu, jangan pokok-pokok dulu. Makanya antara membenarkan sholat dengan ngaji Quran, ngaji baca Quran, itu duluan mana? Kalau kita ngaji itu membenarkan tata cara sholat dengan ngaji Quran, bisa baca Quran, itu duluan mana? Duluan membenarkan tata cara. Karena kalau orang tidak bisa baca Quran nggak dosa. Tapi kalau orang sholatnya salah, dosa. Jangan kebalik-balik kalau ibadah. Ini kan ada tren orang sekarang membaca Quran, betul. Tapi tren untuk membenarkan sholat belum terjadi. Itu kebalik. Jadi harus ngaji benar salat. Membenarkan iman sama mengajak orang berzikir duluan mana? Membenarkan iman dulu. Nah ini ada tren orang zikir, tapi imannya nggak lurus-lurusin. Zikirnya lama, syiriknya jalan. Ya gitu. Zikirnya panjang, itu bintang-bintang masih tetap ada di jamaahnya. Balik-balik. Jadi kalau ibadah itu level pertama dulu. Yang wajib itu apa, yang haram. Bahkan kalau diurut lagi, kita fokus ke yang haram dulu. Karena kalau melaksanakan yang wajib itu sesuai dengan kemampuan. Kalau meninggalkan yang haram harus bisa. Meninggalkan syirik itu harus bisa. Meninggalkan maksiat itu harus bisa. Apapun bentuk maksiat. Tapi menjalankan yang wajib semampunya. Nah, wajib itu kan semampunya. Misalnya belum khusyuk ya semampunya. Jadi haram dikuasai. Ada nggak haram-haram yang masih berjalan? Naik ke yang wajib. Oke, level pertama udah bisa. Mulai kanan kiri ngelihat sunnah, rawatib. Kalau sholat ya rawatib, qobliyah, ba'diyah. Qobliyah ditambahin. Terus mulai sholat tahiyatul masjid, sholat
duha, sholat malam, tahajud, zikir, apa saja semua naik. Sholat ba'diyah, wudu, sholat apa lagi semuanya yang sunnah itu. Puasa juga gitu naik. Apa zakat juga naik dari zakat wajib wujud. Sedekah sunnah naik gitu. Jangan dibalik-balik. Kemudian yang haram berhenti, makruh mulai berhenti, yang makruh. Di situ maka perlu ilmu yang cukup. Yang makruh itu mana apa aja sih yang makruh di dalam hidup ini? Ada buku banyak sekali. Untuk antum baca namanya Sulam Taufik. Itu buku lama di pesantren. Mungkin ada terjemahannya. Datanglah ke Gramedia atau ke Wali Songo. Sulam Taufik itu menjelaskan hal-hal yang dosa. Dosanya mata, dosanya telinga, dosanya kaki, dosanya hati, dosanya kaki, tangan gitu. Jadi kita bisa menghindari yang haram-haram. Karena tahu semua tindakan haram apa saja sih. Kalau tidak salah itu hanya ada sekitar 70 tindakan dosa. Kalau nggak tahu ya akhirnya nanti nggak tahu ini dosa atau nggak dosa. Itu dulu. Jadi kan beriman atau berislam memang harus urut. Dan jangan terkesima dengan luaran. Misalnya kayak gini. Ini contoh tentu tidak menjadi sesuatu yang bisa jadiin rumus berpikir ya. Saya mau nanya. Ada wanita tidak jilbaban, sholatnya rajin. Ada orang jilbaban, sholatnya jarang. Bagusan mana? Itu contoh kecil. Kamu ada kedapatan mulai jilbaban ini kan budaya, sudah mulai masuk budaya. Jadi ada cewek jilbaban pacaran tak terkira. Setiap hari pacaran. Ada orang tidak jilbaban, rajin sholat, tidak pernah pacaran, nggak apa. Karena nggak jilbaban, karena budaya di rumahnya nggak jilbaban. Dua-duanya salah. Tapi salahnya orang yang tidak jilbaban lebih ringan daripada salahnya orang tidak sholat. Paham ya kira-kira? Jadi maksud saya kita harus paham betul itu urutan kebajikan yang terjebak-jebak. Kalau gitu mendingan nggak jilbaban tapi sholat. Bukan begitu berpikirnya. Bukan, makanya saya katakan jangan dirumuskan. Saya hanya ingin mengatakan kalau berislam itu benar-benar stabil cara menata batu Islam itu supaya kokoh. Kalau gitu saya jilbaban dulu Ustaz. Nggak bisa. Sekarang jilbaban dan sholat dengan benar. Paham kira-kira ya? Setelah kita sudah naik kedua, sunnahnya mulai kanan kiri sunnah, makronya berhenti banyak. Mulailah yang mubahat itu dijadiin geser-geser ke sunnah. Itu namanya khos. Itu yang disebut dengan ibadah 24 jam. Ibadah 24 jam. Dan orang yang mulia itu permainannya dari nomor 3. Karena kalau mengandalin yang wajib sama haram itu kan sedikit. Kalau kita dapat nilai di sisi Allah mengandalkan tidak menjalankan haram, menjalankan yang wajib itu kan dikit. Sunnah sama makruh juga dikit. Sebagian besar hidup orang itu mubahat. Sebagian besar. Ini habis ngaji, ngapain? Kan mubahat. Duduk, layek-layek, ngopi, ngeteh, main bola, bercanda sama anak-anak, jumpa istri, terus baca koran, terus nonton TV, terus tidur, terus ke rumah mertua, duhur deh, gitu ya. Habis itu ba'da asar, duhur sholat ngaji, itu kalian itu mahdhar. Habis itu kemana? Rumah lagi, terus persiapan besok gitu, asar, mana? Semuanya mubahat kan? Nah itu kalau mubahat itu nggak jadi nilai, berarti kita kehilangan nilai. Makanya orang beribadah itu bukan ngotot-ngototan, tapi cerdas-cerdasan. Mirip orang nyari duit, bukan ngotot-ngototan. Makanya nanti kalau lihat kisah para aulia, ada aulia yang secara lahir orangnya biasa, tapi itu walinya. Dia ngangkat tangan. Jadi kayak Ibnu Sirin itu, kalau bergaul sehari-hari kayak orang biasa. Tapi dia tahu cara bagaimana mengumpulkan pundi. Kan itu kan permainan cara. Tapi ada sebagian
aulia, wali memang secara zahir bentuknya kayak wali. Ada orang yang bentuknya kayak tidak, ya kayak Uwais Al-Qarni, bentuknya biasa. Tapi juga ada yang kayak Abu Bakar, jelas dari awal saleh. Jadi untuk meraih posisi tertinggi di akhirat itu bentuknya bukan ngotot-ngototan, tapi cerdas. Nanti kalau kita baca dunia kewalian itu memang seperti itu. Kita itu bisa terkesima dengan ini orang mulia sekali, tapi walinya biasa. Ternyata apa? Permainannya di malam hari. Malam harinya yang tak terkira, nilainya tinggi sekali. Permainannya di niat. Dia pakai celana, dia pakai jeans, pakai kaos, nggak tampak dia kayak orang saleh. Tapi nggak tahu dia bagaimana dia beribadah pakai hati. Ibadah hati kan nggak pakai waktu. Ibadah hati itu pakai waktu nggak? Ikhlas itu pakai waktu nggak? Syukur, zikir, tadzakur, tafakur, tawakal. Ibadah hati semua itu nggak pakai waktu, nilainya tinggi sekali. Orang tidak dihisab tuh gara-gara tawakal. Itu mulia nggak? Kalau orang mati syahid nggak dihisab, tampak betapa kerasnya dia berusaha. Ini tawakal, diem aja. Dan kayaknya saya mengajak antum semua melihat sepak terjang dakwah yang demikian berat. Akhir-akhir saya melihat, saya mulai menangkap, nggak tahu antum menangkap itu pergerakan non Muslim untuk menguasai semua segi ini sudah serius. Sekian lama dia kuasai politik ya, ekonomi udah. Orang Islam sama sekali nggak punya akses, kecuali sisa-sisanya aja. Meskipun tidak menutup kemungkinan bisa berbalik situasi. Tapi secara persaingan gajah melawan semut, kira-kira gitu. Secara ekonomi hampir semua lajur dikuasai. Saya kemarin itu ceramah ini, kalau orang non Muslim itu agak usik, kita tuh lapar loh. Jalur distribusi bahan makanan pokok siapa yang menguasai? Makanan pokok, beras, gandum, minyak, yang menguasai siapa? Itu kan usil dikit kita lapar lah. Usil dikit ya ditahan aja sebulan. Lapar. Semua itu mereka agak baik-baik. Yang kedua, jalur ini minyak. Siapa yang tahu? Mulai dari impornya di Singapura sebenarnya, kendalinya kan dari Singapura. Sampai nanti keluar dari Pertamina masuk ke pom bensin. Siapa yang kuasai? Sama sekali nggak, kita nggak mikir. Yang pokok-pokok nggak mikir. Air sekarang 80 titik sumber mata air dikuasai siapa? Ya, kalau semua air galon itu berhenti, ya kita sih kembali air sumur. Mereka kuasai. Setelah itu bergerak ke media. Nanti lihat pergerakannya. Ini persis cara Yahudi menguasai Amerika. Dan kita telatnya tak terkira telat. Norak. Muslim-muslim itu lagunya itu noraknya tak terkira. Baru punya dikit norak. Maksudnya kan punya dikit sebagai investasi, maksudnya gitu. Punya dikit norak malah kawin lagi kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih kawin lagi. Cuman kan akhirnya habis duitnya dipakai ngurusi istri. Nggak bisa dipakai investasi, nggak dipakai apa. Mau kawin lagi silakan, tapi asal investasinya jalan. Maksudnya gitu. Maksudnya ya, oke ya, media. Amerika ingat nggak? Begitu dia menguasai ekonomi lewat perbankan ya, dia punya apa itu? Federal Reserve, gitu ya, punyanya dia ini. Dia kuasai, kendalikan itu, dan dia masuk media. Kalau dua ini dikuasai, tinggal satu langkah ke politik dan dapat dia deal sudah. Antum, ini berat sekali. Maka saya itu baru 2-3 hari ini kita menggunakan caranya Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib ya tidak paham nih ya, tapi kan waktu dia melihat Mekah terancam dan sudah tidak lagi secara hitung-hitungan memenangkan dengan Abroha, itu kan nggak sebanding. Pasukan Abroha sekian banyaknya dengan
gajah-gajah besar, dia pakai apa? Gak ada apa-apa, betul-betul. Maka dia mengatakan, Inna lihadal baiti rabb. Ini rumah ada yang punya, dan Rabb yang akan mengurus rumah. Urusan kita naik aja ke bukit, bawa ternak-ternaknya, udah kita ke atas. Kita nggak lawan, betul kan? Allah tahu. Kita perlu menyerahkan urusan dakwah ini kepada Allah. Di samping usaha yang masih bisa kita jalan. Melihat peta persaingan, waduh, luar biasa. Apa namanya? Kalau dia sudah kendalikan politik, ya sudah. Tinggal mau apa aja terserah. Orang Muslim menang aja nggak bisa ngapa-ngapain, karena menang itu masih terputus kaki tangannya di bawah. 99 itu kan tak terkira baik, tapi kan putus kaki tangannya di bawah. Itu mirip yang terjadi di Mesir. Morsi menang, tapi kan kaki tangannya mesti putus. Minyak masih dikuasai gennya Mubarak, masih kayak gitu ya, masih kaki tangannya masih putus, nggak bisa kendalikan full, masih putus, masih pincang. Jadi kita harus sadar, masih harus lebih sabar lagi. Orang Islam bisa punya kendali baik, memperbaiki kehidupan beragama. Karena yang pokok-pokok itu kita hanya punya SDM yang banyak. Yang kita mainkan kelas menengah Muslim yang dimainkan. Harus punya bergen tinggi. Ini kan kelas menengah Muslim tinggi sekali. Ini yang harus disadarkan ulang supaya kita bisa memberikan manfaat. Sangat tertipu oleh gaya-gaya orang-orang begini. Tapi kan suara orang bodoh sama suara orang pintar kan sama hari ini. Clear ya? Kami ulangi lagi. Kayak ibadah tawakal kepada Allah itu kan kayak nggak ibadah kan? Tapi itu melejitkan. Jadi naikkan diri kita ke level-level itu, menjadikan mubah menjadi ibadah dengan cara berbagai macam hal, termasuk di dalamnya gunakan amal hati untuk meningkatkan derajat iman. Amal hati, karena amal hati itu nggak pakai waktu, nggak pakai tempat, nggak pakai tenaga, nggak pakai uang, nggak pakai apa. Itu dapatnya tak terkira. Oke, mungkin demikian. Materi tentang khauf tentu masih banyak. Tentu bisa baca buku Tadhkirah, itu juga ada yang sudah kami sampaikan urusan. Kalau anda baca tentang urusan kematian, urusan sakaratul maut dari akhir, rasa takut itu insya Allah muncul. Dan itu baik sekali untuk kita agar kita bisa taat kepada Allah SWT. Mungkin demikian materi pada pagi hari. Semoga yang singkat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.